makanan berbuka buat orang-orang yang berpuasa. Jadi kata Nabi, man fattara sha'iman, siapa yang memberi makanan berbuka buat orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang dia bukakan tadi. Ghaira annahu la yanqus min ajri sha'imi syai'a. Jadi tidak berkurang pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi bukan berarti lalu orang yang berpuasa itu pahalanya diambil sebahagian lalu dikasih kepada orang yang memberikan makanan berbuka. Tidak begitu, sama-sama dapat pahala. Kalau misalnya yang dia beri makanan untuk berbuka 10 orang, maka dia dapat pahala 10 orang. Kalau dia memberinya 20 orang, maka juga 20. Taftirus shaimin, memberikan makanan berbuka buat, ujar orang Indonesia tadi, bahasa Indonesianya memberikan takjil. Yang ketujuh, al-ightisal minal janabah qabla al-fajri. Mandi dari janabat sebelum fajar, sebelum adzan subuh. Itu sunnahnya. Tapi seandainya sudah azan subuh, sudah terbit fajar, dia belum mandi juga, itu puasanya tetap sah. Asal jangan sampai, kalaupun sampai keluar waktu fajar bagaimana? Sengaja melambatkan, maka puasanya tetap sah, tapi dia berdosa karena melambatkan sholat. Karena tidak bisa sholat kalau belum mandi. Yang kedelapan, al-ightisal kulla laylah min layali Ramadan ba'dal ghurub. Mandi setiap malam di malam-malam Ramadan setelah maghrib. Apa tujuannya? Likayyan syata lil qiyam, agar dia semangat untuk melakukan qiyam Ramadan. Yang ke-9, al-muhafadzatu ala salati tarawih min awwali lailah ila akhiri lailah. Salat tarawih, menjaga salat tarawih setiap malam dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dari malam pertama sampai malam 29 atau malam 30. Kenapa? Qala alaihi salatu wassalam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan. Jadi Nabi menyebutnya qama Ramadan, artinya melakukan qiyam. Qiyam itu apa? Salat malam. Di bulan Ramadan, yang dimaksud di sini kata para ulama adalah wal maksud bi qiyami Ramadan huna salatut tarawih. Yang dimaksud dengan qiyam Ramadan di sini adalah salat tarawih. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan karena hanya mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, bukan karena takut, bukan karena juga gengsi, bukan karena orang satu komplek, satu kampung puasaan, serumahan puasaan, lalu inya kada nyaman, kada puasa, lalu umpat juga puasa, bukan begitu. Tapi karena iman kepada Allah. Dan karena hanya mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kata para ulama hadis, yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa dengan Allah, bukan dosa dengan makhluk, bukan dosa dengan sesama. Maka ketika dia Syawal mengakhiri Ramadan, 1 Syawal kita saling minta maaf, minta ampun kepada sesama, kepada sanak keluarga, kepada tetangga. Kenapa? Dengan qiyam Ramadan, dengan sholat tarawih, dengan puasa, dengan sedekah, dengan zakat fitrah, itu yang dihapusnya hanya dosa kepada Allah. Adapun dosa kepada sesama itu tidak akan terhapus kecuali dengan minta halal, minta ridha. Atau kalau haknya itu berupa harta, maka harus dibayar, hutang harus dibayar, barang yang dipinjam harus dikembalikan, dan lain sebagainya. Nah, qiyam di sini qiyamul lail. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah yang di pondok-pondok pesantren se-Indonesia diajarkan. Kalau di pondok pesantren Al-Falah kita di kelas 3 sanawiyah. Nah, kata beliau, kata Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, bahwa qiyamul lail itu setelah sholat sunat. Sholat sunat yang dilakukan setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya, kita sholat ba'diyah isya. Berarti kita sudah qiyamul lail.
Waktunya sampai kapan? Waktunya sampai sebelum adzan subuh. Apa bedanya dengan tahajud? Nah, kalau tahajud itu ta'rifnya, definisinya at-tanaffulu lailan ba'da naum, melakukan salat nawafil atau salat sunat di malam hari ba'da naum, setelah bangun dari tidur. Itu bedanya. Jadi misalnya ada orang tidur habis isya, bangun jam 11, bangun jam 12, bangun jam 1, bangun sebelum adzan subuh. Lalu dia melakukan salat sunat. Mau sholat sunat ba'diyah isya, mau sunat witir, mau sholat hajat, mau sunat taubat, sunat istikharah, asal jangan sholat duha. Nah, sholat sunat yang dilakukan setelah bangun dari tidur itu berarti disebut tahajud. Nah, tahajud. Apakah juga bisa disebut qiyamul lail? Ya, qiyamul lail juga, karena arti qiyamul lail tadi sholat sunat yang dilakukan setelah isya. Ba'diyah isya itu sunat qiyamul lail. Sampai sebelum adzan subuh, berarti tapi orang yang melakukan qiyamul lail aja belum tentu disebut tahajud. Belum tentu, tidak bisa dikatakan tahajud. Misalnya orang belum sholat isya, kecapean lalu dia tertidur, jam 2 malam bangun, lalu sholat isya. Habis sholat isya dia sholat ba'diyah isya, berarti dia sudah melakukan qiyamul lail, karena dilakukannya di malam hari. Yang kedua, karena dilakukannya setelah bangun, maka dia juga bertahajud, jadi double pahalanya, dapat pahala qiyamul lail. Dan nah, bagi kita nih yang biasa malas sudah tahajud tidak, maka paling tidak jangan tidak qiyamul lail. Tahajud tidak, qiyamul lail juga tidak. Jadi tadi maksimal apa yang disebut qiyamul lail tadi, 2 rakaat dengan sholat ba'diyah isya. Adapun khusus Ramadan, maka Nabi menyebutnya man qama Ramadan. Adapun qiyamu Ramadan atau sholat tarawih. Kenapa disebut tarawih? Tarawih itu bentuk jamak dari tarwihah. Rawaha yurawihu tarwihan wa tarwihatan. Jadi tarwihatan artinya satu kali istirahat. Tarwihan, kalau ada kata tak itu menunjukkan namanya masdar marrah, menunjukkan satu kali. Maka dengan tarwihah, satu kali istirahat. Tarawih berarti berkali-kali istirahatnya. Karena habis setiap 4 rakaat kita istirahat, setiap 4 rakaat kita istirahat, setiap 4 rakaat kita istirahat. Nah, namanya tarawih. Jadi setelah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, istirahat di sini maksudnya bukan berarti lalu santai, tapi diisi dengan zikir, Zikirnya yang mana? Ya terserah, bebas. Lalu di benua kita, mereka para ulama di zaman dulu lalu menyusun ada tasbih, ada salawat. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu abadan abada. Subhanal malikil ma'bud. Ujar jamaah di belakang kekanakan. Imamnya lambat kami cabut. Itu tasbih. Tentu bukan maksur dari Nabi, bukan, tapi disusun oleh para ulama. Lalu dijawab oleh jamaah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada lagi salawat. Nah, dulu di Makkah mereka setiap kali 4 rakaat taraweh mereka tawaf 7 keliling. Sholat lagi 4 rakaat, tawaf lagi. Sholat lagi 4 rakaat, tawaf lagi, begitu. Yang ke-10, ta'akkudul muhafadhah ala salatil witri. Sholat witir itu sunnah muakkadah. Bahkan Imam Abu Hanifah rahimahullah dalam madhab Hanafi mengatakan sholat witir itu wajib. Abu Hanifah mengatakan wajib. Dalam madhab yang lain, diantaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sunnat muakkadah. Nah, maka sunnah muakkadahnya di mana? Di 12 bulan. Tapi di bulan Ramadan lebih lagi.
Nah, kita-kita yang malas-malas ini biasanya melakukan sholat witirnya cuma di bulan Ramadan. Padahal disunnahkan bukan hanya di bulan Ramadan, 12 bulan. Maka kata pengarang di sini, ta'akkudul muhafadhati ala sholatil witri. Kala kita berpuasa di bulan Ramadan, maka sangat-sangat dianjurkan, ditekankan kita menjaga sholat witir ini. Berapa? Maksimal 11 rakaat. Minimal 1 rakaat. Nah, lalu kata ulama fikih, adnal kamal salah rakaat. Paling rendah atau paling minim yang disebut sempurnanya itu ada 3 rakaat. 3 rakaat. Sempurna tapi paling bawah, paling rendah. Adnal kamal. 3 rakaat sebagaimana yang biasa kita lakukan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Sya'ban. Allah panjangkan umur kita hingga bertemu bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wal tubbina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma ya alimas sirri wan najwa najjina min kulli balwa. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.